Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini karena negatif nggak ada lagi ya. Seluruh bintang tamu dialog positif tuh semua positif, kecuali satu memang yang negatif, cuman Dr. Yu Hasan. So tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan yang kencang untuk Dr. Yu Hasan. Dok, apa kabar? Sehat kah? Ya, kabar puji alam semesta baik, Mas Abu. Ya. Sehat ya, oke. Jadi tadi malam tuh waktu takbiran tuh nyari petunjuk, Dok, ngapain ya? Tiba-tiba pagi-pagi tadi petunjuknya datang. Ya, pagi-pagi. Jadi saya itu pagi-pagi habis operasi, terus buka handphone, kok ada nih, tumben-tumben ini Mas Abu, ini ada apa ini? Biasanya kan kalau saya sih nggak usah minta maaf, saya maafin semua kok. Ini nih, udah nih, tuh. Sudah saya maaf. Kalau saya itu dengan segala kerendahan hati, kesalahan kalian saya maafkan dan semoga dosa-dosa kalian diterima, amin. Oke, ini lagi tugas apa gimana, Dok? Apa libur? Ya, enggak? iya, ya nggak ada libur saya ini. Okay. Tapi tadi pagi itu terus, nah ya Mas aku kan seperti biasanya bisa enggak. Tapi yang unik tadi pagi itu nanti malam gitu, nanti malam. Nah kebetulan malam ini setelah jam 10 malam ya saya longgar lah, yang nanti jam 12 malam lagi. Nah ini terus lagian ya kalau soal sama Mas Abu itu kan judulnya apa nanti yang kita bicarakan apa, itu kan biasa. Jadi memang kalau ngomong sama Mas Abu itu tanpa persiapan, ngobrol ya gitu. Jadi ya tidak ada masalah. Oh, janjian pagi, janjian sore, pokoknya ada ya oke ya tidak apa-apa. Oke, Dok, yang penting terima kasih, Dok. Jadi jawaban petunjuknya dapat jawaban pagi-pagi dan diilahkan gitu. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar kayaknya, Dok. Oke, Dok, terima kasih udah lama. Ini dari teman-teman itu wah tiap minggu kali ya, Dr. Yu Hasan kapan lagi, dan malam hari ini ya puji alam semesta ya kita bisa ngobrol lagi, dan malam hari ini kita akan bincang-bincang. Tentu saja bincang-bincang ini kan ya kalau Dok Des kan pasti enlighten kita gitu ya. Oke. Pemanasan dulu lah, Dok ya. Kita biar ada suasana Idul Fitrinya dulu gitu lah kira-kira. Suasana Idul Fitri. biar flow dulu gitu dikit. Oke. Jadi mungkin apa sih pemaknaan seorang Ryu Hasan gitu ya terhadap Ramadan, Idul Fitri ini dalam konteks entah itu ritualnya, entah itu momentumnya, entah itu secara tradisinya gitu, dan apa sih pandangan seorang Ryu Hasan tentang ini gitu. Silakan, Dok. Idul Fitrinya dulu ya, mumpung Idul Fitri ini. Oke. Idul Fitri itu saya dulu pernah istilahnya iri gitu dengan gereja gitu kan. Itu kalau malam Natal itu kan syahdu gitu. Kenapa kalau malam Idul Fitri berisik ya gitu. Lagunya tuh enak gitu ya. Kan syahdu gitu. Ini kalau Idul Fitri berisik banget gitu. Tapi memang temanya berisik sih gitu. Jadi ya akhirnya memang harus berisik gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nah, akhirnya ya memang Idul Fitri mari kita berisik. Dulu Mas Abu tahun 70-an ya, tahun 60 70, awal tahun 80-an kalau lebaran itu dar-der-dor itu mulai pagi sampai pagi lagi gitu ya. Di depan rumah kakek itu ngerentengi mercon rentengan itu dar-der-dor gitu. Hanya ya yang bagi saya menikmati suasana lebaran, apapun lebarannya ya, itu menikmati rame gitu. Karena saya merasakan enak, saya itu pengawasan orang tua saya ke saya lebih longgar gitu. Oh, saat itu. Oh ya, gitu. Oke. Soalnya sibuk nerima tamu kali ya. Iya, ada nerima pokoknya ya hihi lah itu lebih longgar gitu. Jadi saya contohnya ya waktu saya bulan puasa waktu saya umur 6 tahun itu. Umur 6 tahun waktu bulan puasa itu. Saya jatuh dari rumah itu ada tembok itu, saya jatuh, tangan saya patah.
Tangan saya patah itu ya, tangan saya patah. Itu pas awal puasa gitu. Jadi pertengahan puasa itu gipsnya sudah dilepas. Jadi 4 minggu itu gipsnya sudah dilepas. Saya sudah nggak pakai gips lagi. Gitu. Nah, Lebaran itu di rumah nenek gitu ya. Nah, wah bebas ini, lepas dari perhatian. Saya naik pohon mangga, jatuh lagi dua-duanya patah. Jadi tangan dua-duanya patah. Jadi Lebaran waktu umur 6 tahun itu tangan kanan kiri digips. Jadi makan disuapin gitu. Jadi ya memang kalau bagi saya waktu yang namanya Lebaran itu ya rame gitu ya. Rame banget gitu ya. Rame banget terus kemudian. Nah, yang saya tidak suka itu. Mereka itu terus nangis-nangis gitu. Habis sholat Id itu ya terus sungkem nangis-nangis apaan sih? Lebay gitu. Gitu. Nangis. Habis itu ketawa-ketiwi itu kan. Sandiwara gitu. Habis itu ngomongin orang lagi ya. Nangis mereka itu. Nangisnya kenceng gitu. Ada itu Pak Desa ya itu tentara. Nangisnya paling kenceng. Waduh, mana kok saya kaget. Ini tentara gembeng nangisan gitu ya. Habis gitu ya ketawa-ketiwi itu nyumet mercon lagi gitu. Ini apa-apaan itu. Itu ya bagi saya ya kegembiraan itu ya sama dengan yang lain. Cuman ya sejak kecil saya melihat gini Mas, saya itu di lingkungan keluarga berada gitu ya, ya bukan hanya berada banget gitu ya. Jadi ya bagi saya yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan pesta kuliner. Gitu. Itu kalau sekarang semua orang itu pesta kuliner. Jadi bagi saya sejak kecil itu adalah Ramadan itu adalah kita pesta kuliner sebulan penuh sambil menipu diri bahwa kita sedang tirakat gitu. Itu ya, ada kata menipu dirinya ya. Menipu diri, tirakatnya tuh cover gitu ya. Nggak ada tirakatnya. Makan enak tiap hari, makannya banyak, apaan tirakat itu? Nggak ada itu. Kita menipu diri, jadi kita itu mari kita merasakan penderitaan orang miskin. Apaan? Orang miskin nggak makan beginian kali, gitu ya. Orang miskin. Ya itu. Tapi ya bagi saya ya puasa aja itu. Dan saya sejak waktu umur 10 tahun itu kalau ditanya, kamu puasa? Saya makan langsung. Di depan orangnya saya makan. Ya itu. Makan itu. Kamu puasa nggak? Makan langsung gitu. Nanti nggak makan lagi nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya kalau saya ditanya, kamu puasa? Langsung makan saya. Nggak puasa anak ini, biarin gitu. Kalau sekarang ditanya puasa nggak, dulu pernah gitu. Udah pernah gitu ya, pernah, udah gitu. Hafal, udah pernah, udah pengalaman ya. Kalau sekarang ada yang nanya puasa nggak Dok, dulu udah pernah gitu. Itu ya itu. Nah saya pernah saya ini waktu saya SD ya umur 11 tahun, umur 10 tahun. 11 lah ya, 11 tahun SD itu, saya menganggap ini Lebaran ini pemborosan gitu. Orang beli petasan, beli baju baru, pokoknya over lah gitu ya, banyak yang harus dibelanjakan. Bagi saya dulu itu waktu saya masih SD itu pemborosan. Itu pemborosan. Nah tapi pada saat kelas 1 SMP, masuk ke kelas 2 SMP, saya baca bukunya Karl Marx yang judulnya Das Kapital. Gitu. Nah, ternyata duit yang dibelanjakan itu bermanfaat. Gitu. Jadi, setelah itu pandangan saya terhadap yang namanya hingar-bingar, yang namanya Lebaran, hingar-bingar Tahun Baru, itu bukan pemborosan, itu mesin ekonomi. Gitu. Justru itu yang memutar roda ekonomi. Jadi bagi saya itu akhirnya ya, malam Lebaran itu ya momentum Lebaran itu di samping tadi itu main sinetron sebentar gitu itu ya memutar roda ekonomi gitu. Dan bagi saya sih tidak ada yang istimewa, sama aja bagi saya hari itu sama saja gitu. Lebaran dan enggak Lebaran itu bagi saya itu sama gitu. Ya tetap harus makan, tetap harus ngapain aja gitu. Itu cuman polesan aja itu. Tapi ya saya nggak apa-apa. Bagi saya juga orang yang
memaknai setiap hari, mau setiap hari dimaknai ya terserah gitu. Bagi saya tanggal 1 Januari itu kan kesepakatan gitu. Enggak ada, enggak apa-apa ini. Puasa itu Ramadan, Ramadan, suro sapar, mulut, bakdo mulut, Jumat dilawal, Jumatnya enggak apa-apa itu. Bahkan saya itu kalau dari kecil itu saya, kamu kalau puasa apa? Puasa Senin Kamis gitu. Enggak, aku puasanya selang-seling. Apa? Sehari nggak puasa, sehari makan. Sehari nggak puasa, sehari makan. Jadi selang-seling. Ya, selang-seling, sehari nggak puasa, sehari makan. Orang yang pertama, kamu itu puasa Daud, dengerin dulu, jangan keburu-buru, dengerin yang pelan-pelan. Sehari nggak puasa, sehari makan. Sehari nggak puasa, sehari makan. Masa Daud begitu gitu. Ya, dari dulu saya tidak pernah serius kalau ditanyain yang begitu-begitu aja. Tidak pernah. Sampai sekarang itu tidak akan pernah menjawab serius kalau itu ditanya tentang spiritualisme. Enggak pernah serius. Jawabnya ya asal-asal saja gitu. Tapi bagi saya spiritualisme itu adalah privacy, tidak perlu diumbar gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau guyonan bahwa yang namanya Lebaran gitu ya, Lebaran itu kan, Lebaran itu sendiri kalau kita lihat tahun 70-an itu, ya seperti lagunya Ismail Marzuki itu. Orang desa Lebarannya orang kota beda gitu. Itu beda. Kalau yang setelah berbuka puasa 1 bulan lamanya itu loh, lagunya Ismail Marzuki itu loh. Itu lagu tidak pernah diputar sampai habis gitu. Nggak pernah itu. Karena di belakang-belakangnya itu jengkelin itu. Hedon banget gitu. Hedon terus sampai ya tidak mencerminkan adanya religiositas di situ. Makanya lagunya Ismail Marzuki itu dipotong sampai sepertiga awal. Kalau belakangnya itu nggak pernah diputar, nanti Mas Abu dia dengerin. Itu lagu yang belakang lucu itu lucu lagunya itu. Tapi kalau itu dianggap sebagai hari yang istimewa bagi banyak orang, karena bagi banyak orang menganggap istimewa, saya ya ikut-ikutan istimewa gitu ya. Ya, kenapa? Lah orang-orang menganggap istimewa, jadi banyak orang datang waktu itu ya. Di rumah mbah saya itu penuh orang itu. Wah, penuh orang. Terus kemudian yang tradisi yang ngasih duit itu. Lah masalahnya saya nggak pernah didapat gitu. Nggak pernah dapat gitu. Nah, orang mau ngasih saya ya udah ini garmi lautan gitu. Jadi ya akhirnya saya nggak pernah dapat itu. Nggak pernah dapat. Jadi saya itu nggak pernah dapat misalnya angpau lebaran itu nggak pernah dapat karena orang lain melihat keluarga saya ini kalau saya ngasih anaknya Pak ini garmi lautan itu. Jadi ya saya cuma lihat aja gitu. Dan bagi saya juga nggak penting-penting amat. Gitu ya Mas. Oke. Nah ini ada yang menarik kalau kita kaitkan gitu. Kan kita bicara bahwa ini semua tuh ada kesakralan gitu ya Dok. Dimana kesakralan itu juga bagian dari, ya kalau kita ngelihat sebuah society yang peradaban lah gitu ya. Kita bicara bahwa adalah manusia tuh dengan kesakralan ini pasti ada sesuatu gitu. Nah gimana sih historinya gitu Dok, tiba-tiba ini disakralkan, ya kayak pilgrim lah gitu ya, dibikin sesuatu. Apakah itu emang bawaan naluriah si manusia yang berkumpul gitu, akhirnya dia jadi punya sesuatu yang untuk society-nya disakralkan, dengan sakral ini juga jadi society-nya jadi lebih baik kah atau apa dan lain-lain. Gimana pandangan Dok Des tentang ini gitu, silakan. Yang pertama ini di mana-mana itu kolaborasi antara dukun agama dengan penguasa itu penting. Di mana-mana lah gitu. Di mana-mana. Jadi yang namanya ritual-ritual keagamaan sejak awal namanya peradaban manusia itu berhubungan dengan perputaran ekonomi selalu gitu. Dan kalau tidak ada hubungan dengan perputaran ekonomi, ritual itu akan hilang di tengah jalan, tidak memberikan manfaat apa-apa gitu. Ritual-ritual yang memutar roda ekonomi itu cenderung ever after, cenderung dipertahankan gitu ya. Cenderung dipertahankan. Ya sama aja kalau misalnya salah satu contohnya itu adalah
Sholat 5 waktu itu kan wajib ya, wajib itu wajib itu. Kita ninggalin 1, 2 itu santai aja, wajib itu. Nah Idul Fitri yang sunnah loh itu. Tapi mau ninggalin sayang, udah mahal bajunya baru ya itu, terus kemudian mahal, kita udah mengeluarkan duit banyak untuk itu gitu. Soalnya bisa jadi subuhnya enggak, tapi sholat idnya iya gitu ya. Iya gitu, itu udah mahal. Wah kita udah mudiknya mahal, jadi segala sesuatu yang memberikan putaran ekonomi itu lebih. Tapi kalau kita sakralisasi itu sebetulnya adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri, sakralisasi. Mensakralkan sesuatu yang sebetulnya ya biasa-biasa saja gitu ya. Misalkan ada pohon yang sakral, ada pohon yang nggak sakral. Loh apa? Sama, yang satunya pohon apukat, satunya juga pohon apukat. Sekarang yang satunya dianggap sakral, satunya enggak. Misalnya pohon beringin itu. Pohon beringin yang di alun-alun mana? Alun-alun Jogja. Keraton itu, Jogja gitu dianggap itu. Tapi kalau beringin yang ada di kantor kecamatan itu penunggunya hantu gitu ya. Kalau yang di beringin itu tempat turunnya wahyu loh. Itu kan sebetulnya manusia yang memberikan arti itu sendiri gitu. Tapi ini adalah kompatibel dengan yang namanya kehidupan manusia. Kenapa? Sebetulnya sakralisasi dan glorifikasi itu lebih banyak untuk menutupi jawaban-jawaban atas ketidaktahuan kita. Ya, kita kan nggak tahu. Misalnya aja lah ya, kita yang enak itu kita ngerasani agama yang sudah punah aja, biar nggak banyak yang tersinggung gitu ya. Agama punah, kan kepunahan juga keniscayaan ya dok ya? Iya, agama yang sudah punah, yang belum punah nanti aja kita rasani kalau sudah punah itu ya. Iya, oke. Ini agama-agama yang belum punah kita rasani nanti aja kalau sudah punah, sekarang belum ya. Agama yang sudah punah kita mundurlah ke ke masa ancient Rome, Romawi kuno atau Yunani kuno itu ya. Mereka kan tidak paham itu apa itu petir gitu ya, terus mereka terus membuat Tuhan yang menciptakan petir gitu ya. Siapa? Zeus gitu. Mereka itu tidak paham bagaimana yang namanya samudra itu bisa ada badai gitu. Akhirnya mereka membuat Tuhan yang menciptakan badai gitu. Jadi yang menciptakan petir tadi adalah Zeus, yang menciptakan badai itu. Tuhan yang menciptakan badai, ada Tuhan yang menciptakan ini, dibuat untuk menutupi ketidaktahuannya. Nah, akhirnya orang pada beberapa generasi kemudian mereka paham bahwa itu benar, itu Poseidon itu ada beneran itu. Ya, yang namanya Zeus itu ada beneran. Loh, 5.000 tahun loh mereka itu menyembah Tuhan-Tuhannya itu. Masjid sampean kalah gede loh sama Parthenon yang di sana itu. Kenapa? Saking yakinnya mereka itu Zeus itu ada itu. Gereja-gereja sekarang itu kalah gede sama kuilnya Hera Zeus itu. Kenapa? Mereka yakinnya Zeus itu ada, Hera itu ada. Orang Yunan orang Mesir kuno juga itu. Orang Mesir kuno itu tuhannya juga banyak, Amun-Ra, Anubis, Osiris. Dalam sejarah Fir'aunan itu, Fir'aun itu kan raja ya, Ada 187 Fir'aun yang pernah 187 Fir'aun dari 32 dinasti yang pernah memerintah di Mesir selama 4.500 tahun itu. Nah, yang disebut Fir'aun orang-orang itu kayak Fir'aun yang mana gitu. Itu kan kita nggak tahu juga itu Fir'aun yang mana. Yang disebut-sebut orang itu. Ada 187 Fir'aun itu. Dalam sejarah itu tidak ada kok, ada Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Mereka punya Tuhannya sendiri-sendiri gitu. Mereka punya Tuhannya sendiri-sendiri gitu. Zaman waktu itu adalah Tuhannya adalah politeisme, ada yang nyembah Osiris, ada yang nyembah Anubis gitu ya. Itu jadi tidak ada Fir'aun yang aku adalah Tuhan, nggak ada gitu. Anal hak itu Tuhan Fir'aun nggak ada yang bilang anal hak kayak siapa Al-Halaj itu nggak ada gitu. Nggak ada itu. Ya itu justru yang namanya Fir'aun atau Faraon itu menyembah Tuhannya masing-masing gitu. Nah,
Mereka juga yakin Tuhan itu ada itu. Tuhan mereka itu ada, yakin seyakin-yakinnya. Lu 4.500 tahun lu gitu ya. Kemana mereka? Jadi dongeng gitu sekarang. Yang tadi itu Hera itu juga jadi dongeng. Loh, apakah ada ritual-ritual sakral? Ada itu. Ada. Tuhan-tuhannya orang Yunani dan Romawi kuno itu makin lama makin banyak. Kenapa? Itu kalau Tuhan-Tuhan itu kan minta persembahan. Persembahan itu orang gitu. Orang persembahannya. Perempuan, perawan dibunuh, dikorbankan gitu. Nah, yang sudah dikorbankan itu dia jadi misalkan perempuan dikorbankan untuk Tuhan. Nah, dia jadi Tuhan Wati gitu. Naik ke atas. Jadi Tuhan. Tuhannya makin banyak gitu. Tuhan Watinya makin banyak, Tuhannya makin banyak. Nah, sakralisasi atau penyakralan ini sebelumnya juga sudah ada, sebelum yang namanya peradaban ini juga sudah ada. Hanya sakralisasi sebelum ada peradaban. Cenderung itu adalah dinamisme dan animisme. Animisme itu betul-betul hanya menganggap bahwa setiap benda itu ada jiwanya. Ada jiwanya, anim gitu ya. Ada jiwanya. Loh, tapi ya orang animisme itu tidak menyembah batu, menyembah gunung, enggak. Mereka itu menganggap batu itu punya jiwa. Jadi mereka, literally dia ngomong, tuh batu, aku mau lewat ya, amit gitu. Ngomong gitu. Ya meskipun mereka juga tahu batu itu nggak bakal ngomong, tapi mereka itu ngomong, tuh batu, saya lewat ya tuh, amit ya, kamu tak langkai ya, jangan marah gitu. Nah, pohon, nah, lama-lama kan ya orang itu berevolusi, akhirnya bukan pohonnya yang punya jiwa, ada penunggunya di situ lah. Penunggunya itu yang punya kekuatan gaib. Wah, itu akhirnya ada penunggu pohon ciplukan lah, penunggu pohon beringin lah gitu. Sama itu. Jadi sakralisasi itu kompatibel dengan otak kita. Kompatibel. Jadi sangat kompatibel. Jadi kalau ada 100 orang diajak ngomong yang gaib-gaib gitu, sekitar 80% itu akan iya gitu. Nggak akan mempertanyakan gitu. Nggak akan mempertanyakan. Itu apa kebiasaan, Dok? Emang kebiasaan? Gini, otak kita itu kan berkembang sejak 350.000 tahun yang lalu gitu. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti seperti ini di zaman dulu ditinggalin sama kelompoknya. Nih enggak itu. Loh, kalau dulu ya ditinggal kelompoknya itu malah petaka gitu. Bener malah petaka, mati gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang spiritualismenya itu tidak sama dengan kelompoknya itu habis dia gitu. Akhirnya sifat-sifatnya itu mungkin gitu. Karena yang tidak sama ini mati dia tidak sempat menurunkan sifatnya. Misalnya, kalau dalam kelompok pemburu pengumpul itu ada orang kayak saya nggak punya keturunan, cewek-cewek nggak mau sama saya. Gitu. Saya tidak akan bisa menurunkan sifat saya yang rebel ini, gitu. Rebel terhadap keyakinan ini, nggak ada itu. Jadi akhirnya dalam kelompok itu ya homogen. Gitu. Ya tentu ada 1-2 yang mengalami mutasi, yang sifatnya itu muncul yang kayak saya, ya hilang lagi disingkirin, gitu ya. Nah akhirnya sama. Jadi otaknya itu ya. Ini ada penunggunya loh ya, penunggu yang maha kuasa itu semua bayang ke pohon gitu ya. Itu adalah kompatibel. Jadi sekarang itu 85% gitu ya. 85% itu orang ada di nilai tengah itu. Jadi kalau diajak ngomong soal sakralisasi, genderuwo, tetean, priperayangan, jin, iblis, semua iya itu. So, yang namanya dikasih tahu tentang hantu, santet, iya gitu. Meskipun dia ya nggak percaya amat tapi mengiyakan gitu. 85%. Yang 12,5% itu percaya banget sampai dia itu merasa melihat, menceritakan gitu. Yang 12,5% itu nggak percaya gitu. Dan ada yang ekstrim, malah gombal itu ada gitu. Ada orang yang nggak percaya tapi yang ngikutin aja, dia cari selamat gitu ya, ada gitu. Tapi ada orang yang speak up, nggak peduli gitu, ya ada gitu. Nah, tapi kalau otak kita, ya itu otak kita itu akan ngikut bahwa spiritualisme, terus kemudian religiositas itu adalah bagian dari perkembangan otak kita gitu. Itu bagian dari evolusi pengetahuan gitu. Pengetahuan kita itu pelan-pelan gitu ya, pengetahuan. Dan akhirnya di otak kita itu
Otak kita, meskipun kita ini sekarang ya orang yang religius itu ya, orang yang spiritualitas itu, kalau kita kira-kira separuhnya lah ya, atau yang paling umum yang menang ya, yang paling umum yang menang sekarang itu adalah monoteisme loh ya, gitu. Monoteisme. Tapi jejak-jejak dualisme, jejak-jejak politeisme, jejak-jejak animisme itu masih ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya sekarang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi percaya ada penunggu pohon lah. Apa itu bukan animisme itu, ya? Ya itu. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, tapi ada malaikat, ada apa bukan politeisme gitu, ya. Sama itu jejak-jejaknya masih ada gitu. Ada Tuhan yang tidak bisa melawan, misalnya ada Tuhan tapi dia ada musuhnya iblis gitu. Iblis membawa kejelekan, Tuhan membawa kebaikan. Lah itu kan sisa dari dualisme gitu. Jadi masih ada dalam otak kita gitu. Masih ada dalam otak kita gitu. Jadi dan itu kompatibel gitu. Kompatibel. Sampai kapanpun ya, kecuali ada Thanos gitu ya. Yang percaya Tuhan mati gitu ya, entek habis gitu ya itu. Tinggal 12,5% penduduk dunia ini. Sepi berarti ya. By the way, Dok, ini nih jadi menarik nih ya. Kenapa ya kadang gini, aduh gimana nanyanya? Gini. Begitu dijanji-janjikan sesuatu yang nggak ada gitu ya, entah itu bidadari lah, entah itu apa dan seterusnya gitu ya, dan itu sesuatu yang di-believe gitu. Saya sih jadi ngambil satu statement bahwa orang bisa percaya karena basicnya nggak tahu udah, jadi percaya gitu, nggak tahu jadi percaya gitu. So believer tuh basicnya jangan-jangan emang nggak tahu. Dan menariknya adalah kalau misalkan gini Dok, ada janji kalau kamu rajin A, nanti kamu masuk PNS gitu misalnya. Tapi kamu rajin A, kamu masuk surga gitu misalnya. Kenapa nih yang masuk surga tuh jadi jauh lebih disukai gitu? Padahal kan ilusi ya, dalam tanda petik ya, dalam konteks bahwa udah jelas-jelas nggak ada nanti dan seterusnya. Padahal ini kalau besok jadi PNS gitu misalnya, jelas ya tahun depan masuk kerja gitu. Kenapa tuh Dok? Yang pertama, iming-iming itu sangat tidak efektif dibandingkan dengan ancaman. Ya, jadi agama apapun itu ancaman lebih efektif daripada iming-iming gitu. Ya itu. Nah, seperti ada lah ya itu. Kalian melakukan apa aja itu. Ada satu yang tidak boleh dilakukan, makan babi. Wah, apapun boleh ya, pasal jangan makan babi, masih muslim gitu ya. mau dalam tanda petik apa gitu ya, nyuri gitu, ngapain lah apa yang penting nggak makan babi aja, apalah zina lah, asal nggak makan babi gitu. Semua dosa dilakukan, satu asal nggak makan babi. Dia itu ada benteng pertahanan terakhir, makan babi itu. Selama tidak makan babi itu, terus saya nanya, emang kenapa kalau makan babi? Murtad tahu gitu. Gampang, habis makan babi syahadat lagi, kenapa gitu. Kan gampang gitu. Bener. Iya gitu. Takut kayak habis makan babi langsung gimana gitu, padahal nggak gitu, juga ya. Benar ya itu. Tapi pada semua religiositas ya. Pada semua religiositas itu memang ancaman itu lebih efektif ketimbang iming-iming gitu. Oke. Iming-iming itu polesan saja gitu. Polesan saja ketimbang ancaman. Ancaman itu kalau kamu nggak ikut perang, berarti kamu lawan. Loh, bahaya itu digituin itu. Ya. Meskipun kalau perang begitu mati disebut kamu adalah gugur membela keyakinan kita itu. Kamu akan kembali ke padang perburuan abadi ya gitu kalau orang Indian gitu ya. Padang perburuan abadi. Jadi yang mati dimulia-muliakan itu, disanjung-sanjung tapi mati sih gitu ya. Mati. Jadi itu akan memperkecil kemungkinan atau memperbesar kemungkinan pemuda-pemuda itu kan didorong perang itu mau gitu. Mau. Nah, tapi kalau misalkan bidadari gitu ya. Bidadari dari kecil saya gitu. Bidadari itu apa? Orang cantik gini. Di sana ada, ngapain di surga? Sini aja gitu. Ya, kalau saya sendiri loh ya gitu. Di sana itu ada taman hijau lah, di belakang rumah juga ada. Ke belakang rumah aja lah, ngapain gitu ya itu. Tapi tidak semua orang berpikir begitu ya.
Tapi yang namanya iming-iming tadi itu jarang itu sebagai motivasi kita mengikuti satu aliran atau satu religiositas. Yang kita ikuti itu karena ancamannya yang mengerikan itu. Dan ancamannya itu jelas itu. Gini ya, Mas Abu ya, yang paling jelas itu adalah kalau dalam satu keluarga ada anggota keluarganya itu yang keyakinannya tidak sama dengan keyakinan kelompok, dia disingkirkan. Ya, loh itu ancamannya jelas itu. Ancamannya jelas itu. Jadi mereka memaksa anaknya untuk ikut dalam keyakinan yang sama dengan kelompoknya. Gitu. Loh itu udah jelas gitu. Bagi mereka disingkirkan kelompoknya itu malah petaka gitu. Karena hidup itu tergantung kelompok. Kalau sekarang disingkirkan kelompok pindah ke negara apa susah-susah gitu ya. Gitu. Nah, dulu itu yang namanya disingkirkan oleh kelompok itu malah petaka gitu. Jadi seorang keluarga itu bapak atau ibu kalau anaknya itu terus kemudian tidak sama dengan keyakinan kelompoknya, bisa diusir, dibunuh kalau perlu gitu. Karena itu akan mencemari atau istilahnya memalukan keluarga gitu ya. Jadi itu sampai sekarang gitu. Apa kata orang kalau kamu itu pindah agama gitu. Kamu keluar dari agama ini? Enggak, Pak, saya enggak keluar, saya masuk agama lain gitu ya. Pindah server doang gitu. Enggak itu. Kamu murtad ya? Enggak, saya enggak murtad. Kalau murtad itu keluar dari agama, enggak, saya masuk agama lain gitu. Itu adalah itu kompatibel dalam nah, saya membaca ini dalam human nature-nya E.O. Wilson. Jadi tahun 83 itu ada bukunya E.O. Wilson namanya On Human Nature gitu. Saya baca 2 tahun kemudian tahun 85 gitu ya. Bukunya E.O. Wilson itu banyak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak terjawab oleh siapapun gitu ya. Pendekatan sosiobiologi, pendekatan waktu itu genetika belum seperti sekarang ya. Terus kemudian neuroscience juga belum ada tahun 80. Tapi pendekatan atau jawaban E.O. Wilson itu pendekatan biologi kenapa manusia itu berperilaku, termasuk yang namanya tadi religiositas itu meningkatkan kemampuan kelompok untuk menyatukan kelompok gitu ya, kelompok itu. Nah, pada saat kita sudah mempelajari bagaimana otak bekerja, akhirnya ya kita paham bahwa itu adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya realita intersubjektif yang membuat kita itu lebih terikat gitu. Dan itu dijelaskan secara sederhana oleh Noah Yuval Harari gitu ya, bagaimana yang namanya realita intersubjektif yang kita karang-karang itu justru bisa mengikat kita gitu, mengikat kita. Jadi realita intersubjektif yang kecil diikat realita intersubjektif yang lebih gede gitu ya. Misalnya realita intersubjektif tentang keluarga inti. Keluarga inti itu realita intersubjektif loh, ya. Keluarga inti itu betul-betul realita intersubjektif itu. Mas Abu punya anak itu belum tentu anaknya Mas Abu kok gitu. Belum tentu. Siapa tahu ketukar gitu maksudnya. Iya, ya ketukar di rumah sakit lah gitu ya itu. Belum tentu gitu, ya. Belum tentu. Itu betul bahwa kamu anakku, kamu bapakku, itu adalah betul realita tersebut. Kita tidak pernah betul-betul membuktikan bahwa satu orang itu anak biologis atau bapak biologisnya itu enggak gitu. Saya misalkan saya punya anak itu ya saya mengimani aja itu anak saya gitu. Mengimani gitu. Lah kalau saya minta tes DNA istri saya marah-marah nanti gitu. Kamu nggak percaya ya? Gitu. Dalam hati iya sih nggak percaya gitu. Tapi kan itu realita intersubjektif yang mengikat. Nah, realita intersubjektif yang kecil itu diikat oleh realita intersubjektif yang lebih gede. Keluarga inti diikat oleh yang namanya flock gitu. Flock ini yang flock itu adalah keluarga inti berkumpul jadi satu. Nah, flock ini yang awalnya itu istilahnya melewati batasan biologis manusia dalam membentuk yang namanya
kecerdasan berkelompok. Karena sebelum ada bahasa itu, manusia itu kurang lebih sama dengan bonobo dan simpanse. Paling banyak kita berkumpul 35 orang, maksimal 50 lah ya itu. Itu batasannya itu. Gerombolan simpanse itu paling banyak ya 35 gitu. Kalau sudah masuk angka 30 gerombolan itu, cenderung dia berpisah menjadi 2 gitu. Tidak bisa bekerja sama lagi secara efektif dan efisien. Mereka tidak bisa berkomunikasi. Mereka komunikasinya ya dengan bau, dengan marah, dengan ancaman gitu ya. Tapi marahnya kan cuma begini, enggak, kamu nanti kalau enggak, kamu enggak tak kasih sangu lah. Itu karena kita sudah kita membuat narasi. Tapi monyet mana bisa buat narasi, bonobo mana bisa buat narasi, ya tidak itu. Hanya bonobo punya cara yang lain, segala sesuatunya diselesaikan dengan hubungan seksual gitu. Berantem hubungan seks selesai gitu. Itu bonobo, cinta damai banget, bonobo nggak pernah berantem. Nah, tapi manusia itu juga pada dasarnya secara efektif itu otak kita itu tanpa bahasa. Otak kita itu hanya 35 ya. 35 itu maksimal ya. Tanpa bahasa gitu. Tanpa bahasa. Nah, vlog ini bisa sampai 40 sampai 50 keluarga inti gitu ya. Jadi bisa sampai 400 itu orang bisa berkelompok dalam satu. Nah, ini adalah ikatan kelompok. Nah, vlog ini diikat oleh ikatan kelompok yang lebih gede yang namanya tribe gitu ya. Suku gitu ya. Suku itu diikat oleh realita intersubjektif yang lebih gede yang namanya tribe gitu ya. Suku tribe diikat yang lebih gede yang namanya kedatuan gitu ya. Kedatuan. Nah, diikat lagi oleh bangsa gitu ya. Bangsa diikat oleh agama gitu. Agama diikat oleh uang. Loh itu adalah benar gitu ya. Yang paling ujungnya uang aja pokoknya ya. Uang itu realita intersubjektif yang paling kuat mengikat manusia gitu. Oke. Yang namanya realita intersubjektif itu literally keyakinan gitu. Uang itu juga keyakinan gitu. Uang itu keyakinan itu. Kalau Mas Abu memegang uang atau selembar kertas yang gambarnya Benjamin Franklin gitu. Mas Abu sekarang percaya bahwa $100 itu yang dipegang adalah 1.500.000 ya, dibawa ke seluruh dunia, orang dunia itu keyakinannya sama tentang uang ini gitu. Jadi keyakinan terhadap uang itu melebihi keyakinan terhadap apapun gitu. Terhadap apapun ya. Ini adalah sistem keyakinan yang kita buat gitu ya. Sistem keyakinan yang kita buat, dan itu yang bisa mengikat kita gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana? Ya tadi, karena realita intersubjektif yang kecil diikat oleh intersubjektif yang lebih gede. Ya, saya dulu sama Mas Abu pernah bicara realita intersubjektif itu misalnya apa? Arema sama Persebaya. Itu realita intersubjektif itu. Mereka itu ya, Malang sama Surabaya itu kalau bertanding kayak mau bunuh-bunuhan mereka. Bunuh-bunuhan bener, pukul-pukulan gitu ya. Tapi begitu mereka diikat intersubjektif reality yang lebih gede, Jawa Timur, Jreng, PON, berantemnya sama Jawa Barat. Gitu. Ya, berantemnya. Nah, nanti kalau Jawa Barat, Jawa Timur itu disatukan dengan yang namanya Indonesia, ikut SEA Games, berantemnya sama Malaysia. Gitu. Memang gitu itu. Jadi ikatan itu adalah ikatan yang ditimbulkan oleh realita intersubjektif. Nah, itu bisa dipelajari pada saat kita sudah memahami tahun 90-an itu kita belajar bagaimana yang namanya neuroscience itu memahami yang namanya soar intelligence pada manusia itu dibentuk oleh yang namanya realita intersubjektif, dan realita intersubjektif ini sifatnya rapuh. Gampang runtuh itu ya. Realita intersubjektif ya. Orang yang diikat dengan realita intersubjektif yang tadinya itu sangat solid, dalam waktu pendek bisa bermusuhan, bisa bunuh-bunuhan. Ya, ikatan itu tidak kuat gitu, tidak kuat. Gitu. Makanya yang namanya
yang namanya realita intersubjektif atau kecerdasan bergerombol pada manusia itu harus kita, bukan harus ya. Kalau kita melihat di negara-negara yang sudah paham itu untuk mempertahankan kecerdasan bergerombol pada manusia itu dilatih untuk tetap kuat gitu. Latihannya sederhana, membuat kita tetap kerjasama gitu. Kalau kita melihat semut ya, semut itu kan gandeng kalau berkumpul baris itu kan membentuk barisan gitu ya. Kalau kita itu merusak barisan semut itu dalam waktu pendek semut itu akan membentuk barisan lagi. Meskipun barisannya tidak sama persis dengan yang tadi gitu ya. Itu perilaku, insting itu adalah semut memang gitu. Kecerdasan bergerombol semut kuat gitu. Karena memang pada dasarnya semut itu tanpa bahasa pun mereka itu bisa bekerja sama dalam jumlah jutaan. Gerombol bekerja sama dalam satu tim jutaan semut itu bisa gitu. Tapi manusia itu secara biologis tidak dirancang untuk itu gitu. Tapi kita bisa mengakali itu dengan yang namanya narasi. Jadi kita bisa bergerombol. Nah, kecerdasan manusia yang dibentuk oleh realita intersubjektif ini rapuh gitu. Nah, supaya tidak rapuh, kita latihan untuk memperkuat yang namanya kerjasama ini. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau ada kita nonton bola, terus ada gempa gitu ya. Ada gempa gitu ya. Ada kebakaran pada saat kita nonton bioskop itu. Loh, kebanyakan orang mati itu bukan karena kebakaran, saling injek. Jadi dalam kondisi yang seperti itu, kecerdasan bergerombol kita itu rusak gitu. Nah, kalau kecerdasan gerombol pada manusia itu dirusak, bukan hanya kecerdasan gerombol itu hilang, kita cenderung saling bunuh gitu. Pada saat awal pandemi itu di Australia mereka berantem gara-gara rebutan tisu gitu. Benar. Ya, di Australia itu rebutan tisu, mereka berantem itu. Ya, itu tidak terjadi di Jepang, tidak terjadi di Finlandia, gitu ya, tidak terjadi di Denmark gitu. Itu yang terjadi itu di perkampungan tertentu dari etnis tertentu di Sydney sana loh gitu. Saya nggak usah ngomong nanti banyak yang tersinggung di sini. Gitu. Di sana itu ada di Sydney itu bagian Sydney itu ada etnis tertentu itu yang terjadi di situ itu. Nah itu, berantem mereka, berantem rebutan tisu itu. Ya sama-sama bukan orang bulenya sih gitu. Berantem tisu itu. Nah itu karena mereka tidak dilatih untuk mempertahankan latihannya gimana? Ya latihan antri, latihan mengikuti tanda itu, direction itu. Jadi sejak kecil itu kalau ada tanda diikuti itu. Nah, karena kita tidak pernah dilatih pada saat ada kejadian beneran, nggak tahu bahwa yang namanya tanda-tanda itu ada. Nggak pernah latihan gitu. Kalau kita di stadion manapun itu jalur evakuasi itu ada gitu. Tapi karena kita tidak pernah simulasi, pada saat ada beneran, iya nggak ngerti gitu. Maksudnya ngumpul, matinya karena saling injek gitu. Itu yang terjadi. Nah, yang namanya agama tadi itu adalah bagian dari mengikat kelompok dalam jumlah. Tapi apakah agama ini terus kemudian kekuatannya bisa pecah? Bisa banget gitu. Bisa banget. Contoh Afghanistan itu pada saat ada Uni Soviet tahun 80-an itu, wah mereka bersatu itu melawan Soviet, wah dikejar, wah begitu Sovietnya hilang, perang sendiri itu antara yang namanya Aliansi Utara sama Taliban. Aliansi Utaranya ada yang namanya Mujahidin, LH, ada macam-macam lah gitu. Gampang banget merusak itu. Gampang banget itu. Di Indonesia kan iya gitu ya. Di Indonesia itu 5 tahun yang lalu gitu. Ada cebong, ada kampret gitu. Ada cebong, sampai sekarang itu. Cebong dan kampret sampai sekarang masih berantem. Kampretnya menjelma jadi kadrun gitu. Saling ngolok gitu. Itu saling ngolok gitu. Saling macam-macam. Loh itu agamanya sama loh itu. Saling itu.
Nah, ini yang membuat dan mereka tidak bisa bekerja sama secara efektif. Jadi agama yang tadinya itu yang namanya sakralisasi, terus kemudian glorifikasi, itu adalah kekuatan agama itu sendiri gitu. Kekuatan agama gitu. Hanya agama yang bisa menggerakkan orang perang selama 300 tahun. Agama. Agama itu. Ya. Paus Urban ketiga itu. Perang gitu. 300 tahun perang salib itu. 300 tahun itu. Hanya agama yang bisa membuat kayak gitu itu. Agama gitu. Ya ideologi juga bisa. Ideologi misalnya perang dunia pertama, perang dunia kedua itu karena ideologi gitu ya. Ideologi antara fasisme melawan lawannya fasisme. Waktu itu yang namanya komunisme dan liberalisme bergabung jadi satu melawan fasisme. Fasismenya terus setelah perang dunia kedua habis gitu aja. Pasca perang dunia kedua kita memasuki era perang dingin. Berantem antara liberalisme dan komunisme gitu ya. Wes, waktu itu kalau ya saya waktu itu SMA tahun 70-an gitu. Wah, kita itu sudah melihat lah liberalisme itu ntar lagi habis lah itu. Nggak ada lah. Bagi kita itu waktu itu tahu lah yang namanya sosialisme, komunisme itu seksi banget lah ya itu. Waduh itu. Tapi kan waktu itu ya kita kan jadi warga negara Indonesia, kalau kita ngomong bisa diceduk kita ngomong gitu ya udah. Tapi kita waktu itu paham, wah pokoknya yang namanya Soviet itu begitu perkasanya, Amerika nggak ada apa-apanya lah gitu. Amerika menang propaganda aja. Tapi kemudian tahun 80 ada yang namanya Walkman. 8 tahun setelah Walkman itu ada, komunisme itu mendadak hilang aja gitu. Hilang aja, nggak ada komunisme. Kalau sekarang kan orang komunis mana komunisme udah nggak ada gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya ya, cuman ya ini kan kalau kita telaah secara kognitif itu, hanya saja perilaku kita sehari-hari itu tidak didorong oleh kognisi kita terhadap apa yang sudah terjadi, tapi didorong oleh naluri kita. Nah, naluri kita itu di-drive sejak kecil gitu. Sejak kecil sehingga perilaku kita itu juga mempengaruhi tingkat kognisi kita. Jadi salah satunya adalah kenapa orang Indonesia itu sekarang IQ-nya rata-rata 78,4 karena perilaku kita yang membuat itu gitu. Gitu Mas Abu kira-kira ya. Oke, keren Dok. Thank you Dok. Ini samalah banyak sekali jadi konfirmasi dan menjawab. Mungkin ini relate dari 3-4 pertanyaan dan apa yang saya notes gitu Dok, tentang ancaman dan kontrol gitu ya, bahwa mungkin boleh dikaitkan dengan apakah itu juga jadi satu ancaman bisa perang 300 tahun, apakah ada ancamannya, apakah ada kontrolnya. Dan tadi bicara tentang 4.500 tahun yang lalu tentang Zeus kan akhirnya punah juga gitu. Apa sih penyebab kepunahannya? Dan ya mungkin kan ini akan berulang gitu ya, sejarah akan berulang bahwa ya pada akhirnya kepunahan itu adalah niscaya gitu. Gimana Dok? Ya tidak relevan aja gitu. Kalau ada sesuatu yang sudah tidak relevan menjawab tantangan zaman, ya hilang gitu. Lah misalnya Zeus itu ada. Zeus itu kan dibuat oleh orang-orang, manusia waktu itu membuat Tuhan yang namanya Tuhan Zeus yang menciptakan petir, karena waktu itu orang nggak tahu petir itu bagaimana gitu. Setelah kita tahu petir itu adalah awan ketemu awan aja gitu ya. Kilat itu awan bermuatan positif ketemu awan bermuatan negatif, jadilah kilat gitu ya. Atau awan yang bermuatan negatif positif yang terlalu dekat dengan bumi bermuatan negatif sehingga ada elektron yang naik, jadilah petir. Itu petir dan kilat itu pelajaran SMP dulu ya. Apa bedanya petir dan kilat itu? Kalau kilat itu awan ketemu awan yang muatannya berbeda, kalau petir itu adalah awan positif yang terlalu rendah, begitu rendahnya dengan bumi sehingga terjadi lompatan elektron gitu. Dan saya sudah tahu ya yang namanya sejak SMP itu sebetulnya petir itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas itu. Elektron yang bergerak itu elektron ya. Muatan positif di atas, muatan negatif di bawah, yang bisa bergerak itu elektronnya gitu. Jadi dari bawah ke atas. Tapi kita tetap ngomongnya kesambar petir ya, itu dari atas gitu ya. Padahal Thor dari bawah ya. Iya itu. Kayak gitu ya itu. Itu sampai sekarang gitu. Jadi ngambilnya dari atas padahal petir itu ya. Ini adalah
pada saat kita sudah tahu bahwa petir itu karena awan ketemu awan atau awan mendekat dengan bumi, lah kan mati itu yang namanya Zeus itu, nggak perlu lagi gitu. Poseidon marah sehingga yang namanya laut itu badai lah. Sekarang kita tahu badai itu bukan fenomena lagi, mekanisme badai itu kita tahu, bahkan badai itu datangnya kapan kita sudah tahu sekarang gitu. Matilah Poseidon gitu ya. Gitu. Matilah Poseidon. Nah pada saat manusia itu belum tahu bagaimana alam semesta ini terjadi, nah manusia menciptakan alam, Tuhan yang menciptakan alam semesta itu. Nah, ya nanti kalau kita sudah tahu persisnya, matilah Tuhan yang menciptakan alam semesta itu. Kalau kita masih perlu Tuhan, ya buat lagi gitu. Gampang, gampang. Susah gitu ya, kadang-kadang cuman gini gitu ya. Kenapa gitu? Lah iya loh, kalau nggak apa-apa nanti buat lagi gitu kan. Saya dari dulu itu pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat orang gusar karena itu saya tanya, kenapa Tuhan itu kok dulu kan banyak, lama-lama jadi 2 terus jadi 1. Kenapa kok nggak ada Tuhan itu yang pecahan 0,3 atau 3/4 gitu, 0,67 kenapa gitu? Nah, yang terjadi adalah ya dipukul mulutku itu sama mama plok gitu, mulutmu itu loh gitu. Loh orang nanya gitu ya, kenapa Tuhan itu nggak separuh gitu, atau Tuhan yang maha separuh, atau Tuhan maha 3/4, atau Tuhan yang maha 0,67 kok nggak ada gitu itu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah kalau suatu saat yang namanya Tuhan itu tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman, ya hilang seperti Zeus, terus kemudian Amun-Ra, Anubis, Osiris tuh. Terus dunia itu pernah punya Tuhan dualisme ya, Tuhan baik dan Tuhan jahat gitu ya. Ya Zoroaster itu, Ahura Mazda dan Ahriman gitu. Itu adalah Tuhan baik dan Tuhan jahat gitu. Nah, sekarang kita punya Tuhan yang Maha Esa gitu. Tuhan yang Maha Esa itu ya bukan lantas tidak ada dilema di situ gitu. Tuhan yang Maha Esa. Terus kalau dalam agama Islam kan kita kenal ada yang paham Jabariyah dan paham Qadariyah yang tidak bisa disatukan itu. Ya. Itu kan nggak bisa disatukan, paham Jabariyah dan Qadariyah. Itu nggak bisa disatukan itu. Sampai kapanpun ya nggak bisa gitu. Nah sekarang karena kebanyakan manusia itu yang beragama Islam juga tidak pernah belajar soal Jabariyah dan Qadariyah, maka dia mengcustom Tuhannya, sebagian Jabariyah, sebagian Qadariyah, customize gitu. Maha tahu sekaligus ngikutin mau-maunya gitu ya, enak-enaknya aja. Suka hatinya gitu. Enggak lah Tuhan ini begini, enggak lah Tuhan begitu. Kayak pernah ketemu aja gitu. Oke dok, karena ini Lebaran ya, tahu apa Idul Fitri, jadi mungkin waktunya nggak terlalu lama dok. Oh iya. Itu juga mungkin dokter ada sesuatu yang harus dikerjakan lagi. Mungkin 2 pertanyaan terakhir. Tadi menarik tentang ini sebenarnya markingnya banyak banget dok, dan mudah-mudahan ya nanti kita arrange lagi untuk dialog negatif dok. Oke, mungkin ini pertanyaan agak simply, tapi mudah-mudahan ini bisa ngasih kita enlightenment juga. Tadi ngomongin tentang pertanyaan, apa sih dok one of the biggest your question dok, pertanyaan yang paling besar yang pernah dialami seorang Rio Hasan, dan jawabannya apa gitu, silakan. Kalau saya pertanyaan-pertanyaan saya itu membingungkan orang, dan saya juga bingung gitu. Pertanyaan ya sebetulnya nggak ada pertanyaan besar, pertanyaan kecil. Pertanyaan itu butuh jawaban aja gitu. Misalnya kapan ya orang itu, siapa ya yang pertama kali makan nasi itu gitu. Ini pertanyaan pertama yang jengkelin orang, kalau ditanya jengkel loh itu. Enak makan, terus tanya siapa ya yang pertama kali makan nasi itu. Udah tinggal makan aja pakai nanya gitu. Udah dimakan gitu. Itu pertanyaan itu kapan ya orang makan nasi gitu. Tapi kalau ditanya the biggest question itu ya, the biggest question in my life itu ya, pertanyaan terbesar itu yang paling pertama itu adalah ya tetap sih gitu, karena di awal itu sama gitu. Jadi sama pertanyaan-pertanyaan besar itu adalah misalnya bagaimana, kapan mulainya alam semesta, dan bagaimana berakhirnya alam semesta gitu ya. Meskipun itu sekarang sudah dijabarkan lah ya oleh yang namanya
Stephen Hawking. Stephen Hawking itu luar biasa ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya sebetulnya kalau ditanya ya, pertanyaan-pertanyaan besar saya itu, pertanyaan gede tadi itu jawabannya itu pelan-pelan Mas Abu gitu. Tidak semua langsung pertanyaan itu terjawab. Tapi saya pernah berbicara atau menyampaikan ke Mas Abu itu, sebetulnya saya itu punya guru spiritual gitu ya. Punya 2 guru spiritual saya itu. Guru spiritual saya itu yang pertama namanya, baru kemarin kita memperingati haulnya gitu ya. Yang namanya Charles Darwin itu. Yang kedua adalah Carl Sagan. Carl Sagan itu dua guru spiritual saya. Jadi 2 orang ini yang membantu saya menemukan yang namanya the meaning of life itu. Saya itu pernah kekeringan spiritual hampir 9 tahun gitu. Kering spiritual itu ya. Kering spiritual itu. Jadi kehilangan makna gitu. Tapi dengan membaca bukunya Darwin, terus kemudian mengikuti perkembangan teori evolusi itu sendiri sampai kemudian adanya genetika gitu. Dan kemudian membaca buku-bukunya Carl Sagan yang mulai tahun 70-an itu ya. Saya menemukan itu. Saya mendapat yang namanya meaning of life itu setiap orang nggak sama gitu ya. Bagi saya 2 orang ini adalah guru spiritual. Menjawab banyak hal gitu. Meskipun belum semua gitu ya. Belum semua. Kalau ditanya, pernah nggak mempertanyakan tentang Tuhan? Enggak gitu. Ya, kalau saya ditanya, pernah nggak mempertanyakan tentang Tuhan itu ada apa enggak? Enggak, saya enggak pernah mempertanyakan. Bagi saya nggak penting, ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Itu ya itu. Itu bagi saya tuh nggak pernah orang tiap hari nggak ada. Bagi saya lebih menakutkan mama saya ketimbang Tuhan. Jelas itu. Ini ya kelihatannya visual. Jelas itu bagi saya loh ya, sejak kecil itu Tuhan itu tidak menakutkan. Hantu apalagi nggak nakut. Yang menakutkan itu mama saya dengan rotannya, dengan segala macam. Wah, mengerikan itu mama itu. Kalau sudah matanya melotot memandang mama ibu saya itu kalau marah itu tidak memandang mata ini, yang dipandang ini dulu. Ini ya apa namanya bun-bunan ini, kayak ini mama aku ini jerangkong apa mau nyucuk bun-bunan gitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau big question saya tidak punya big question, tapi punya banyak pertanyaan gitu ya. Bukan big, tapi so many question gitu ya. Nah, satu persatu itu dijawab gitu. Bagi saya, kalau belum ketemu jawabannya, saya juga tidak penasaran. Emang nggak tahu. Jadi kalau saya ditanya, ya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu itu. Bagi saya yang memang dari kecil itu berpegang pada sains gitu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Nggak tahu gitu. Kalau ada penjelasan ya penjelasan gitu. Bukan ngarang-ngarang gitu. Nah, bagi saya kalau misalkan belum terjelaskan, misalnya bagaimana kehidupan ini terjadi gitu ya. Sekarang sampai sekarang gitu ya. Teori yang paling dipegang adalah yang namanya teori subprimordial, superba atau subprimordial, primordial sub. Saya juga tahu sih teori ini hampir pasti salah. Semua orang juga paham teori ini hampir pasti salah. Tapi kita belum punya penjelasan yang lebih sederhana dan lebih bagus ketimbang teori ini. Ya udah kita pegang gitu ya. Teori iya, dan saya tidak terobsesi dengan kebenaran, tidak ya. Kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama saya tinggal gitu aja gitu. Gitu ya, Mas? Dinamis gitu ya, Dok. Ya, oke ya. Oke, thank you, Dok. Terima kasih. Mungkin ini ada yang menarik ya, mungkin for next kita ngobrol pengen bahas tentang spiritualitas Carl Sagan dan Charles Darwin, Dok. Oh, itu menarik. Itu. Ya. Saya sudah mengira. Saya sudah mengira itu di tag sama Mas Abu. Udah saya tag nih. Iya, itu udah. Oke, sedikit aja, Dok, pesan Idul Fitri sedikit, silakan. Ya, pesan Idul Fitri. Ya udahlah ya, pesan. Ya, pesan ini pesan acara kita lah malam hari ini, Dok. Karena kita itu memandang, kita berbicara mengenai spiritualisme tadi ini ya, itu sedikit-sedikit nyerempet yang namanya religiositas itu. Nah, di era sekarang, di zaman sekarang loh ya, kita akan
lebih mudah bekerja sama dan kerjasama kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien kalau kita itu betul-betul bisa membedakan mana yang namanya ruang privat, mana yang namanya ruang publik gitu. Dan kita itu sekarang paham ya, memahami neuroscience, memahami bahwa yang namanya keyakinan dalam kehidupan kita berkomunitas itu adalah wilayah privat. Gitu. Ya, saya tidak mengharuskan apapun gitu ya. Apakah yang namanya religiositas dan yang namanya spiritualitas itu sampean-sampean itu kita itu akan menganggap ini privat atau publik, terserah gitu ya. Karena selama ratusan ribuan tahun spiritualitas itu pernah menjadi wilayah publik, bukan wilayah privat, dan itu membentuk peradaban ya. Manusia pernah menganggap yang namanya spiritualitas itu wilayah publik, pernah itu, dan itu membentuk peradaban gitu ya. Mau tidak mau ya harus diakui bahwa kita pada saat dulu itu pernah menganggap itu sebagai wilayah publik karena kita bisa mengendalikan orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Diajak perang mau, diajak mempertahankan negara juga mau, itu pernah. Nah, sekarang pada saat kita itu memerlukan living as one, hidup sebagai kesatuan untuk menurunkan entropi bersama-sama dalam dunia ini, bareng-bareng kita live as one. Nah, yang kita perlukan adalah menganggap yang namanya spiritualitas itu adalah kita anggap sebagai wilayah privat supaya kita bisa lebih bekerja sama lebih bagus gitu. Kalau live as one itu tidak penting bagi sampean, ya udahlah ya, terserah itu, tidak apa-apa. Anggap aja yang namanya spiritualitas itu wilayah publik ya, sering-sering aja sekedar mengingatkan kamu sudah sholat apa belum gitu ya, terserah itu. Tapi itu akan membuat kita kesulitan bekerja sama antar manusia sebagai satu kesatuan. Terima kasih. Oke, thank you. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Dok, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, atas insight, atas inspirasi. Banyak deh pokoknya malam hari ini saya rasa kita tercerahkan ya di hari pertama Syawal. Jangan lupa, 1 Ramadan itu iblis-iblis atau setan-setan dibelenggu dan 1 Syawal mereka bebas kembali. Jadi kita saya nggak pernah dibelenggu loh selama Ramadan. Oh iya, itu ada tanda bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Saya nggak pernah dibelenggu. Bebas ya pokoknya. Oke Dok, thank you sekali lagi. Boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Dok, kita bahas berikut lagi. Mudah-mudahan kita ketemu klop waktu dan timing yang pas gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.